Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alamsyah Kurnia dari Teknik Industri Angkatan 2024 dengan NIM 3333204005 dari kelompok 4 tutorial penelitian operasional 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan untuk shift 1, yaitu dengan soal sebuah perusahaan peralatan elektronik menghasilkan tiga jenis produk, yaitu televisi, laptop, serta smartphone. Setiap produk diproses di tiga bagian, yaitu bagian designing, assembly, dan testing. Ketiga proses tersebut memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 480 jam di bagian designing, 360 jam bagian assembly, dan 580 jam bagian testing. Untuk menghasilkan satu unit televisi, dibutuhkan waktu 4 jam di bagian designing, 2 jam di bagian assembly, dan 3 jam di bagian testing. Untuk menghasilkan satu unit laptop dibutuhkan waktu 6 jam di bagian designing, 5 jam di bagian assembly, serta 8 jam di bagian testing. Sedangkan untuk menghasilkan satu unit smartphone dibutuhkan waktu masing-masing 5 jam di bagian designing, 6 jam di bagian assembly, dan 6 jam di bagian testing. Keuntungan per unit televisi adalah $12, laptop $18, sedangkan smartphone $15. Permasalahan perusahaan elektronik tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linier adalah sebagai berikut. Yang A, buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan elektronik ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Yang B, berapakah nilai shadow price dari ketiga produk tersebut? Yang C, berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian designing? Jelaskan. Apabila perusahaan elektronik tersebut ingin membuat produk baru yaitu tablet dengan harga jual $4 dengan keuntungan sebesar $1 per unit, dengan proses pengerjaan 2 jam designing, 2 jam assembly, 1 jam testing, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jelaskan. Oke, jadi pertama kita ingin menentukan model matematikanya. Kita misalkan dulu untuk setiap jenis produknya itu televisi sama dengan T, laptop sama dengan L, dan smartphone sama dengan S. Kemudian kita tentukan fungsi tujuannya. Karena di sini perusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang optimal, maka fungsi tujuannya adalah max Z sama dengan 12T ditambah 18L ditambah 15S. Kemudian kita menentukan fungsi kendala. Yang pertama di sini ada kendala bagian designing, yaitu untuk televisi itu 4T ditambah 6 jam untuk laptop dan 5 jam untuk smartphone. Dan kapasitas untuk bagian designing ini 480 jam. Kemudian bagian assembly yaitu 2 jam untuk televisi, 5 jam untuk laptop, dan 6 jam untuk smartphone. Dengan kapasitas maksimumnya itu 360 jam. Di sini kurang dari semua karena kapasitasnya itu segini, gitu. Jadi tidak boleh melebihi ini. Kemudian ada kendala bagian testing, yaitu 3 jam untuk televisi, kemudian 8 jam untuk laptop, dan 6 jam untuk smartphone. Dengan kapasitasnya itu 580 jam. Kemudian di sini ada fungsi non negatif, yaitu T, LS itu harus lebih dari sama dengan 0 karena produknya itu tidak boleh sama dengan minus. Jadi di sini kita ingin mengerjakan yang pertama dengan POM-QM dulu. Kemudian kita pilih modul linear programming, menu. Kemudian di sini bisa kita ketik tugas mingguan di. Kemudian number of constraints itu 3 karena tadi ada 3 kendala dan variabelnya juga ada 3. Di sini kita pilih objective itu maximize karena kita ingin menentukan keuntungan yang optimal. Lalu kita oke, kemudian X satunya kita ganti dengan televisi atau tadi kita misalkan sebagai T, X2-nya itu L, dan X3-nya itu S. Kemudian constraint satunya itu bagian designing, constraint 2-nya itu assembly, dan constraint 3-nya itu testing. Sini kita isi. Untuk maximize ini keuntungannya itu 12, di sini 18, dan di sini 15. Kemudian untuk bagian designing ini di sini 4 jam untuk laptop,
4 jam untuk laptop, maksudnya 4 jam untuk televisi, 6 jam untuk laptop, dan juga 5 jam untuk smartphone. Kemudian di bagian assembly-nya ini 2 jam untuk laptop, 5 jam untuk 2 jam untuk televisi, 5 jam untuk laptop, dan 6 jam untuk smartphone. Kemudian di sini 3 jam untuk televisi, 8 jam untuk laptop, dan 6 jam untuk smartphone. Kemudian di sini fungsi kapasitasnya, di sini 480, di sini 360, dan di sini 580. Di sini bisa kita langsung solve saja. Kemudian di sini kita dapat solusinya. Untuk solusi optimalnya yaitu, untuk mendapatkan keuntungan yang optimal, kita harus memproduksi 30 televisi, 60 laptop, dan 0 smartphone dengan keuntungan maksimal yang didapat adalah $1.440. Oke, selanjutnya untuk mengetahui nilai maksimum atau untuk mencari nilai optimumnya itu dengan fungsi tujuan maksimum itu kita juga bisa menggunakan software Excel. Yaitu dengan cara kita masukkan fungsi kendalanya ke dalam tabel-tabel berikut. Assembly-nya itu di 2 jam setelah PC, 5 jam untuk laptop, dan 6 jam untuk smartphone. Bagian testing itu 3 jam televisi, 8 jam laptop, dan juga 6 jam untuk smartphone. Di sini tandanya itu kurang dari sama dengan, di sini juga kurang dari sama dengan, dan di sini juga kurang dari sama dengan. Kemudian untuk X1-nya kita misalkan 1, X2-nya kita misalkan 1 juga, dan X3-nya kita juga misalkan 1. Di sini fungsi non negatif itu harus lebih dari sama dengan 0. Lalu di sini kita masukkan untuk keuntungannya, untuk televisi itu 12, laptop itu 18, dan juga untuk smartphone itu 15. Lalu kemudian di sini kita menggunakan sintaks sum product di tab, kemudian kita drag yang ini, kemudian koma, dan solusi optimal. Di sini kita kunci sekali, enter. Kemudian sini kita drag saja sampai keuntungan. Lalu untuk menentukan solusi optimalnya, kita menggunakan Excel solver, yaitu di sini set objektifnya kita set di sini, bagian keuntungan, kemudian changing variables-nya kita pakai solusi optimal. Di sini pakai max karena kita ingin menentukan keuntungan maksimum. Kemudian untuk constraints-nya kita add di sini kurang dari dan kapasitasnya kita add, kemudian kita lanjut lagi yang lebih dari sama dengan, kita ganti di sini menjadi lebih dari sama dengan, kemudian add lagi yang kapasitasnya, add, kemudian kita pilih yang simplex LP, kemudian kita stop, kita checklist semua, dan oke. Di sini bisa kita lihat untuk solusi optimalnya sama dengan POM-QM, yaitu untuk meraih solusi keuntungan maksimum ini, kita harus memproduksi 30 televisi, 60 laptop, dan juga 0 smartphone dengan total keuntungan yang diperoleh yaitu $1.440. Oke, selanjutnya di sini kita ingin mencari shadow price-nya. Untuk mencari shadow price ini kita membutuhkan nilai ZJ. Jadi kita bisa langsung copy saja untuk iterasi ketiganya yang didapat dari POM-QM. Ini kita bisa langsung copy saja. Kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian di sini untuk nilai ZC-nya diperoleh, kita highlight dulu di sini. Untuk designing itu kita pilih yang ini. Kenapa pilih yang slide 1? Karena untuk kendala bagian desain di sini itu kendala bagian designing di fungsi kendala ini yaitu pada di slide 1.
Jadi kita pilih yang stack 1, kemudian kita tinggal drag saja. Jadi didapat untuk shadow price-nya, untuk desainnya itu 3, untuk assembly itu 0, dan juga untuk testing itu 0. Oke, selanjutnya kita ingin menentukan change vector untuk soal yang C, yaitu jika ada penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian designing. Change vector itu tuh suatu nilai yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana perubahan pada sisi kanan suatu kendala atau RHS dapat mempengaruhi nilai dari basic variabelnya. Jadi di sini kita ingin mengetahui jika ada penambahan dan pengurangan 5 jam kerja di bagian designing, itu solusi baru untuk setiap produknya itu berapa gitu. Jadi di sini untuk basic variabel untuk produknya itu kita copy dari basic variabelnya. Kemudian untuk solusi lamanya kita pakai quantity-nya. Ini kita drag saja. Kemudian untuk perubahannya itu adalah slack 1 dikali dengan perubahan yang ingin kita ketahui, yaitu 5 jam pada proses designing. Kenapa kita pilih yang slack 1? Karena slack 1 itu tuh fungsi kendala di bagian designing, karena kita yang mengetahui penambahan 5 jam pada proses designing, jadi kita memilih slack 1. Ini kita kali 5. Kemudian tinggal kita drag saja ke bawah. Kemudian untuk solusi barunya, yaitu tinggal solusi lama ditambahkan perubahan. Solusi lama ditambah dengan perubahan. Drag saja ke bawah. Kemudian keuntungan yang lamanya itu kita bisa pakai ZC yang ada di quantity ini. Lalu untuk keuntungan yang barunya ini tuh didapat dari pengkalian dari nilai iterasi ini dengan solusi yang barunya. Dan dijumlah juga. Jadi sama dengan kemudian ditambah ini dikali dengan solusi baru yang ini L, kemudian ditambah dengan iterasi yang step 3 ini dikali dengan solusi baru yang step 3 juga. Kemudian untuk perubahan itu adalah keuntungan baru dikurangi dengan keuntungan yang lama. Jadi didapat perubahannya itu adalah 15. Sama dengan yang pengurangan 5 jam pada proses designing. Di sini untuk solusi yang lamanya kita pilih di kuantitinya sini. Kita tarik saja ke bawah. Kemudian untuk perubahannya sama seperti yang tadi kita pilih yang slack 1 karena ini perubahan pada proses designing. Kemudian bedanya di sini kita kali dengan minus 5 karena kita mengurangi 5 jam pada proses designing. Dan tinggal dari ke bawah saja. Oke, selanjutnya untuk menentukan solusi baru, yaitu dengan cara menjumlahkan solusi lama dengan perubahannya. Dari saja ke bawah. Kemudian sama seperti tadi, keuntungan yang lama itu kita pakai yang dari ZC yang quantity ini. Untuk keuntungan barunya itu kita kalikan dari si iterasi 3 ini, nilai dari iterasi 3 untuk setiap variabel dan juga dikalikan dengan solusi baru. Dan kemudian dijumlahkan. Misalnya 12 dikali dengan 26, kemudian dijumlah dari 16 dikali 61, dan dijumlah juga dari 0 dikali 9,38. Tinggal enter saja. Dan untuk perubahannya, yaitu keuntungan yang baru dikurangi dengan keuntungan yang lama. Jadi di sini didapat untuk perubahannya yaitu minus 15. Untuk pengurangan 5 jam pada proses designing. Oke, selanjutnya kita akan menentukan reduce cost untuk soal yang D. Apabila perusahaan elektronik ingin membuat produk baru yaitu tablet dengan harga jualnya itu 4 dolar dengan keuntungan 1 dolar per unit dengan proses pengerjaan 2 jam designing, 2 jam assembly, dan 1 jam testing. Apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya?
Jadi di sini kita masukkan saja jumlah yang diperlukan itu, 2 jam designing, 2 jam assembly maaf, dan 1 jam untuk testing. Untuk nilai per jamnya ini kita pakai nilai dari shadow price-nya, ini sama dengan, oke, tinggal drag saja. Dan untuk total di sini tuh kita, kalikan dari jumlah yang diperlukan dengan nilai per jamnya. Kalikan dengan nilai per jamnya. Di sini kita tinggal drag saja. Untuk total biayanya ini kita jumlahkan dari total di sini. Di sini ditambah total biayanya itu 6, maksud di sini $6, maka, kesimpulannya yaitu perusahaan tidak harus memproduksinya karena di sini total biayanya itu melebihi dari harga jualnya, yaitu, di sini harga jualnya $4, sedangkan total biayanya untuk membuat, produk tablet ini tuh $6, jadi tidak perlu, membuatnya karena akan rugi, seperti itu. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.